Ya ini membutuhkan waktu 30 tahun, bukan sedikit. Allah. 30 tahun. Untuk apanya? Ngebangunnya Untuk atau? ngebangun ini. Saya udah inspirasi ini udah 30 tahun. Tapi ada dengar-dengar belum lama kesambar petir. Iya, baru seumur hidup kata saya itu saya baru melihat kok petir itu kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sahabat semuanya, saat ini saya sama Kang Aji nih Rahim di pondok pesantrennya guru kita Ustadz Kiai Yusuf. Insyaallah Kiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini pondok pesantren namanya Ismun Karim, Ismun Kiai, Karim ya. Nah, ini pondok pesantren Ismun Karim ada di wilayah Babakan Madang. Desa Citaringgul, Kecamatan Bakan Madang. Citaringgul, Babakan Madang, Sentul Bogor ya, Kiai? Sentul Bogor. Dari sirkuit Sentul ini dekat banget. Tapi masuk ke pondok ini kayaknya seakan-akan nggak dekat dari perkotaan, Kiai ya. Pada lingkungan kota. Pada lingkungannya kota. Pada dan terdengar juga suara-suara bising dari pabrik-pabrik sekitar. Tapi masya Allah. Nah, sahabat semuanya, saya kepengen banyak tanya dan nasihat buat diri saya dan buat semuanya yang bisa melihat video ini. Mudah-mudahan jadi nasihat dan inspirasi bagi kita semuanya, Kiai. Kiai, saya pengen tahu nih. Ini tempat sekarang aja 2021 ini masih sepi begini nih. Awal masuknya tahun berapa? Dan gimana Kiai kisahnya? Mangga silakan. Jadi ya alhamdulillah, wasyukurillah ya inilah mungkin semuanya ada inayah daripada Allah. Ya berkahnya kita doanya dari semua juga. Memang ini pesantren ini ya peninggalan kakek dari dulu, bukan pesantren, jadi tanah ini peninggalan kakek hampir seluruhnya sini. Kakek saya yang bernama Haji Afandi bin Nurkin bin Mairin, bahkan di sini ada salah satu makom keramatnya. Itu yang wallahu alam ya, kalau kakek mengatakan memang silsilahnya sampai ke Pengan Soheh juga, sampai ke Syahsadin Banten, sampai Cirebon. Ya memang kebetulan saya memang kalau kakek asli Cirebon, kalau kakek asli mungkin zaman mana lah, zaman dulu kan. Jadi memang saya dari kecil nih sering bantu-bantu ibu, orang tua memang di sini. Dulu memang ini pesawahan. Berarti memang antum asli orang sini? Asli orang sini. Jadi pesawahan ini. Nah cuman tempat ini yang nggak bisa ditanamin karena mungkin satu ya lokasinya tanahnya beda. Yang lain pada sawah semuanya. Nah akhirnya ya alhamdulillah saya menjak dewasa sekolah, saya belajar kepada paman saya, belajar kepada sana. Ya sampai ke sininya saya punya inspirasi suatu saat nih, tempat ini harus kami bangun dan biar manfaat. Manfaatnya bukan untuk siapa, terutama saya bermanfaat buat orang tua saya, ibu saya. Jadi biar jariah jariah. Jadi biar pahalanya ya ngalir kepada orang tua saya, ibu, kakek semuanya itu. Nah sehingga ya ini membutuhkan waktu 30 tahun, bukan sedikit. 30 tahun. Untuk apanya? Ngebangunnya? Untuk ngebangun ini. Saya udah inspirasi ini udah 30 tahun. Usia antum sekarang? Hampir 47. Berarti waktu usia berapa tuh? Udah 15 tahunan. 15 tahunan? 15 tahunan. 15 tahun udah berpikir buat ngebangun yang manfaat. Nah itu. Itu usia masih muda gitu. Kalau zaman sekarang 15 tahun udah bisa tahun. main ML mabar. Bahkan saya bikin kolam ini itu udah umur 15 tahun. Bikin kolam ini udah 15 tahun saya bikin. Itu. Ya jadi ya alhamdulillah sini karena saya ya memang kalau dari pesantren ya gimana lah, kita bukan keluaran dari lulusan atau apapun. Memang ya alhamdulillah sekolah kami cuma sampai MTS. Cuman ya namanya mungkin lihat ijazah zaman sekarang MTS kayak gimana kan? Ya kan beda juga. Sehingga ya kita berusaha untuk bekerja ngelamar ke sana kemarin tapi nol. Tapi saya cuma mengatakan ada ucapan dari orang tua saya, ibu pernah mengatakan, aku selalu bahagia kalau saya ada salah satu anak aku, keturunan aku yang bisa beramal dengan apa yang dia mampu. Itu yang saya bikin semangat, ucapan ibu ini. Ya alhamdulillah. Nah ini Pak Ustadz sampai menjadikan
memori, menjadikan apa, nggak bisa dilepaskan. Gitu, walaupun gimana nggak bisa dilepaskan. Akhirnya alhamdulillah. Mulai tahun, kalau nggak salah itu tahun 2014 sebenarnya, 2014. Nah di situ kita udah keadaan gimana, kita udah keluarga, dan memang ada salah satu ucapan satu guru atau faman, memang suatu saat kamu harus bisa bikin untuk mendidik anak-anak ini kan. Jadi kalau kerjanya nggak bisa itu ya karena emang ada permintaan ibu kepada Allah kepengen anaknya, bukan soal kerjanya. Jadi manfaat, jadi kebanggaan orang tua. Ya ini akhirnya. Iya, alhamdulillah. Luar biasa ya, 30 tahun sabar. Nah sehingga ya alhamdulillah sampai sininya saya hasil istikharah. Cuman istikharah ya gitu aja, hasil istikharah. Cuman yang datang setiap guru yang datang istikharah, kapan kamu bangun, kapan mau bangun, kapan mau bangun apa? Karena kita ini dia lihat nominal, lihat dananya gitu. Bangun apa dan tanahnya masih belum. Nah gitu kan gitu. Sekarang aja kita masuk, Kang Haji ngirimin video kemarin. Jadi kisah saya sampai pun Kang Haji ini dari Jak Rescue nih teman-teman. Dari Jak Rescue relawan, Kang Haji ini memang sering, nih Kang Haji ini luar biasa juga Kiai. Sering bantu-bantu orang, termasuk pondok saya di Ashifa. Dikirim kemarin videonya. Baru kemarin dikirim. Spontan saya lihat nih. Saya minta nasihat nih dari pondok ini. Bahkan teman-teman bakal jadi dapat inspirasi nasihatnya. Amin. Insya Allah. Nah, begitu sudah mulai itu tahun 2014. 14. Oh itu antum sudah berkeluarga atau? Udah keluarga, cuman kita udah nggak bisa kerja, kita sampai kita kerja udah kuli, ibarat kayak kuli bongkang lah. Kuli bongkang, kadang kalau pagi-pagi di subuh kita kuli bongkang, itu pun berebutan. Kalau kita dapat jatah ya dapat uang, ya uang paling besar satu hari 2.500, 1.500. Itu 2.500, itu pun kalau dapat jatah. Kalau nggak dapat jatah sampai sore ini kita nggak dapat. Ya alhamdulillah kami dukungan istri saya ya sabar, tawakal. Ya alhamdulillah gitu. Boleh tahu kamar atau kobong, bahasa di pondok kan kobong Kiai. Kobong ya. Pertama kali yang antum bangun tuh yang mana? Ini kan ada. Ini majlis. Dan ini pun sebenarnya baru ada 2 ini. Iya, baru ada 2 nih Ustaz. Jadi yang mana nih yang antum yang bangun? Yang bangun ini dulu. Yang di belakang kita nih. Di belakang kita ini, awal kita ini semalam kami istikharah, hasilnya ya ada salah satu guru saya yang udah meninggal, dia mengatakan, udah Ustadz, bikinlah oleh kamu itu kobong 1 atau 2, insya Allah nanti kedepannya akan lebih banyak lagi. Nah saya lagi pagi-pagi lagi ngopi di rumah ini, tahu-tahu ada Pak RT. Benar-benar Pak RT ini memang salah satu anak didik saya juga. Nah Pak RT ini dia niat mau masak-masak di kebun, karena kebun ini sekitar 20 tahun ini nggak ada yang pernah nginjak, susah, nggak ada yang diinjak gitu. Nah umur ini aja kurang lebih udah 15 tahun ini. Pohon apa ini? Ini pohon mahoni, udah 15 tahun karena berdekatan akhirnya nggak gede-gede gitu. Iya, terlalu dekat. Nah sehingga awal itu saya pembangunan majelis ini, jadi saya mau ngadakan ngaliwat, datang ke sini, tahu-tahu ya anak-anak muda di sini banyak lagi pada bawa golok, bawa ini, dikira saya mau perang, tahu-tahu nggak gini Kang. Karena anak-anak muda ini salah satu memang ada orang tua juga didikan saya, karena waktu sebelum saya bikin pesantren ini saya mendidik anak-anak pemuda juga. Itu anak-anak pemuda saya sedikit banyaknya memang ya mohon maaf saya bukan talus bini mah. Saya sedikit banyak memang suka ngajarin bela diri dulu tuh. Itu adalah jangan antum juga dulunya mungkin pernah di jalan. Ya memang itu ya, memang kita ini memang ada ilmu salah satu warisan dari orang tua yang harus kita manfaatkan. Pernah ikut itu maksudnya kayak preman atau? Justru saya waktu itu pernah, saya kurang lebih 2 tahun 3 tahun pernah saya ini dengan preman-preman. Ya. Gitu. Nah saya sempat bahkan kalau nggak ini saya pernah makan seleng juga dulu.
Waktu nyiptakan lagu makan nggak makan, waktu makan nggak makan yang penting kumpul. Makan penting kumpul. Nah itu waktu di Bogor sana di gang radio. Di gang radio juga dulu. Itu. Ternyata lagu makan nggak makan langsung kumpul. Karena jadi saya gabung sama anak-anak situ dulu namanya sama si Entis Gondrong. Itu namanya Sintes Kribo, itu salah satu preman memang di sana. Saya kurang lebih 1 tahun di sana. Nah saya gabung sama yang anak-anak situ. Tapi visi dan misi kami adalah untuk dakwah. Karena untuk sekali kita langsung datang atau kita hadir kepada lingkungan beliau ini dengan pakaian sarung, pakaian peci kayaknya. Ya. Tapi saya dengan kondisi karena pulang dari pesantren pernah rambut saya sempat segini. Oh pernah gondrong? Segini. Nah, akhirnya kita gabung sama preman-preman itu. Ya, alhamdulillah ya sedikit banyaknya ada yang dapat hidayah, ada yang tapi ya insya Allah mudah-mudahan lah semuanya mendapatkan hidayah dan taufik daripada Allah. Gitu. Orang yang berilmu, ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Jadi kalaupun kumpul dengan siapapun, di akhirnya adalah gimana target itu untuk dakwah. Akhirnya ada yang keajak ya Kaji? Iya, alhamdulillah. Gitu. Ada yang hijrah. Banyak saya. Sampai di kampung rambutan. Itu kampung rambutan, alhamdulillah di Lebak Bulus. Tuh sampai di Parung, ya di Banten juga, di Subang, Sumedang, bahkan Bandung sampai sekarang. Sampai sekarang saya kenal teman saya itu namanya Bang Dayat. Salam buat Bang Dayat. Premannya? Iya. Premannya. Ya. Nah, sampai di Garut yaitu dengan Bang Koco. Bang Koco. Jadi kayak Yusuf sampai lahir saya ke Jawa Tengah juga dengan Pak Sugianto. Itu salah satu preman Maron dulu itu. Keren. Itu sempat itu saya. Ya alhamdulillah kurang 2 tahun 3 tahun kisah. Juga sebelum istiqomahnya akhirnya itu pernah di dunia premanisme ya. Iya. Bukan berarti juga preman dalam hal zolimnya atau enggak. Beliau ini kepengen gimana caranya dakwah Allah ini masuk kepada beliau ini. Memang kalau kita kisahkan juga sahabat Rasulullah SAW seperti Umar bin Khattab saja kan akhirnya Islam kuat karena di antara Umar itu salah satunya masuk dalam Islam sesuai dengan doanya Rasulullah SAW. Allah ma'izal Islam Umaraini, Allah kuatkan Islam di antara 2 Umar. Karena memang kadang-kadang dalam dakwah itu penting untuk kita ngajak-ngajak yang di jalan kayak itu. Yang punya kekuatan, yang punya tokoh, sehingga ini Islam lebih kuat lagi. Kenapa Pak Ustadz sampai bisa begitu? Karena melihat sebab setiap manusia itu ada semua itu baik, ada kebaikannya. Sehingga mengambil kata-kata itu sebaik-baiknya manusia itu manusia tidak sebaiknya seperti malaikat. Sejahat-jahatnya manusia itu seperti tidak jahatnya setan. Pasti namanya kebaikan itu sejahat-jahat manusia itu pasti dalam ada namanya kebaikan. Itu yang Pak Ustadz ambil. Jadi kalau memang Allah kasih hidayah taufik pasti insya Allah akan dimudahkan segalanya. Yang penting kita berusaha gimana caranya kan gitu. Ini kayak kayu-kayu bekas ya? Iya justru itu. Jadi awal kita ini kan tadi saya cerita tadi. Jadi kita ada Pak RT mau ngajaknya masak di sini mana. Tahu-tahu anak-anak pada bagolok itu mau rapi ini, sedangkan ini hutan semuanya. Ini kurang lebih ada 20 tahun nggak pernah diinjak sama orang. Ini aja luput semuanya. Ini pohon-pohon kayak ilalang atau apa ini udah ini nih. Nah akhirnya sama anak-anak itu kurang lebih 2 minggu ya alhamdulillah itu cuma modal 15.000. Kata untuk bangun pondok ini saya nggak punya modal, ada uang 15.000 udah beli beras aja deh, beli apa deh kalau masalah temennya nanti buat apa kayak mau garam kan. Akhirnya kita rapihin. Ini bangunan nggak pakai tukang, saya sendiri. Yang mengerjakan saya sendiri, nggak pakai tukang. Akhirnya alhamdulillah sampai terbentuk, sampai udah 1 minggu 2 minggu ini kami bengong kapan dari mana untuk bangun. Tapi wallahualam Allah mengasihkan rezeki dari mana, tahu-tahu sore saya pulang di depan katanya ada bata 100, terus ada pasir 1 mobil sama semen 3 sak. Kata saya ini dari siapa? Nggak tahu sampai sekarang nggak tahu dari siapa. Min Haisulayah. Akhirnya kami bikin pondasinya. Cuman waktu ini biliknya ini ya mohon maaf, bilik ini kena untuk beli biliknya dindingnya ini kita nggak punya. Saya harus ngajarin anak-anak santri yang otaknya yang agak encer gimana caranya harus bikin rambia ini, bilik ini. Bilik ini nih.
bilik. Bilik bambu ini. Bilik bambu anyamannya. ini, anyamannya. Ya, jadi anak-anak segini umuran yang 12 tahun saya ajarin sampai seminggu pakai buku. Akhirnya dia bisa. Nah udah bisa kena bambu banyak. Ini punya saudara, alhamdulillah diizinin untuk ngambil. Akhirnya kami bikin bilik sendiri, nggak beli. Gitu. Kita Jadi hasil ini bikinan santri nih Ustaz. santri, jadi bikin sendiri. Saya lagi ingat-ingat banget. Uang 15.000, Ya. ya kan? Bambu-bambu atau kayu-kayu yang ada di sini dipakai. Bingung lagi, ternyata ada batu Ada yang batu. orang siapkan untuk bangun pondok. Sudah kebangun kobong, nggak ada dindingnya. Pakai bilik yang dianyam sendiri. Dianyam sendiri sama anak-anak santri. Lalu listriknya nggak ada. Kita Sampai pakai api unggun. api unggun. Api unggun. Untuk penerangan. Penerangan kalau malam. Kalau ngantuk ya udah tidur aja udah. Dan memang atapnya belum ada juga gentinya. Kita pakai bekas-bekas baleho aja. Baleho. Kalau hujan ya udah. Kadang pagi-pagi anak-anak pada biru ininya nih. Kedinginan. Ya itulah memang ya gimana ya. Ya alhamdulillah. Dan yang kerennya lagi, yang tadi anak ingat itu, antum yang langsung jadi tukangnya. Saya lagi tukangnya langsung. Ini kurang lebih berarti sekarang kurang lebih saya berarti 3 tahun ini nggak berhenti membangunnya tetap. Nah, ya. terus bahkan kemarin itu ada tanggul yang jebol juga pondasi pesantren. Ya, jadi teman-teman tadi sempat juga ngobrol sebelum video ini kalau ini pun banjir, ya, karena ada aliran sungai yang masuk ke sini, tapi sudah mulai turap ya. Udah alhamdulillah Sudah udah turap. turap. Tapi pernah jebol juga. Nah, ini kisahnya ibaratnya apa ya? Terus saja seperti itu. Memang kalau Ya alhamdulillah. Itu pas banjir itu subhanallah. Kadang pas orang anak-anak santri pas lebaran banjir itu. Jadi anak pada pulang, orang pada silaturahim kemana. Kita lebaran kita berenang. silaturahmi itu dia. Itu silaturahmi itu sampai besok apa sampai sini sampai dada. Nah itu. sekarang sudah ada santrinya juga nih lagi ngaji. Jadi ya gitulah, ya gimana, alhamdulillah nah ini sampai ya berdiri ini, nah, sampai saya berdiri sana, sampai pasang-pasang lagi, saya mungit-mungitin besi segini buat untuk tiang-tiang disambung-sambungin, itu butuh waktu untuk tiang aja itu 1,5 tahun karena nggak ada bahan, 1,5 tahun nggak ada bahan. Nah sekarang sudah punya 1, 2 alhamdulillah, dua bangunan. Ini kamar Santri, yang ini untuk majlis. Sini nih, insyaallah dengan izin Allah antum kepengen. Saya mau bikin tempat ahwat sini, asrama ahwat, insyaallah. Dan ini mungkin nanti di sana rumah saya. Ya sampai sekarang 3 tahun ini saya belum punya rumah. Amin Allah. Gitu. Saya minta doanya kepada ikhwan, ahwat semuanya dimanapun berada. Baik. Insyaallah. Jadi sambil Gitu. kita ngopi dulu lah. Boleh. Baik, sahabat. Sambil ngopi Kiai. Kopinya enak banget, syukur banget. Ini juga apa singkong ya? Bukan, talas. Oh, talas. Keladi. Ini
Ini ciri khas banget. ciri khas Bogor Kopi, nih. kopi itu ngobrol perkara iman. Iya. Yes. Oke, lanjut lagi nih. Kisah itu kayaknya masih luas banget, masih banyak nasihat dan inspirasi buat kita semuanya masih muda-muda. Dari pondok ini Kiai, pastinya kan perjalanan ini masih sangat panjang Kiai. Sekarang ini yang mondok ini ada berapa santri Kiai? Kalau kemarin-kemarin kurang lebih tuh ada 60. Cuman ya kemarin kan karena pas COVID itu, jadi sebagian pada pulang. Ada juga yang memang istirahat di rumahnya. Ada memang yang dari luar kota. Itu kemana ada? Enggak hanya dari yang Enggak. Lingkup Bahkan kemana ada yang dari Kalimantan sampai 1 tahun itu udah pulang. Ada yang dari Jawa Timur. 65 anak itu yang sempat belajar dengan antum ini, mereka maaf Ki, maaf ada enggak apa-apa. biaya Enggak ada. Saya yakin sama Allah. Saya gratis. Saya gratis makan. Saya kurang lebih mungkin ya 1 hari sekitar 7 kilo untuk makannya 1 hari. Makannya. Tapi saya yakin sama Allah, saya nggak minta sama siapa, hanya minta doa kepada siapapun, insya Allah. Berarti ini gratis ya Pak Ustadz? Gratis. Bahkan buku, kitab saya nggak bayar. Bahkan saya kenapa? Bahkan ada yang nitipin juga sampai minta mohon maaf Pak Ustadz, anak saya sekolah nggak bisa, kadang-kadang nggak sekolah kan ya, pingin pesantren nggak ada dana, gimana? Ya udah, doain saya biar saya sehat, istiqomah, itu aja. Insya Allah rezeki masih banyak di depan kita. Karena juga setiap manusia itu pasti membawa rezekinya. Iya, saya yakin. Gitu. Sebab ya sebagaimana firman Allah itu, kan? Wa ma min dabbati fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap makhluk yang Allah ciptakan itu udah bawa rezeki masing-masing. Nggak mungkin saya punya keyakinan Allah ciptakan usus, ciptakan perut, pasti Allah udah jamin makanannya. Tapi mungkin melalui sebab syaratnya siapa. Itu aja udah. Gitu. Saya punya keyakinan gitu. Enggak. Bahkan saya nggak minta kemana-mana, hanya minta sama Allah. Kalau memang nggak ada kadang, ya seadanya aja. Kadang kita pernah mohon maaf, saya kebukan pada ini mah pas puasa, anak-anak kadang buka cuman pada rebus singkong. Buka itu cuma rebus singkong. Hanya singkong aja. Singkong aja udah. Itu. Bahkan saya sampai ajarin anak, bukan saya untuk menyiksa atau untuk apa. Sama anak-anak saya ajarin mandiri. Diajarkan untuk masakan. Karena saya pun pertama dulu itu pernah makan cuman saya itu apa dengan cabai. Saya setiap ingin makan tuh makan cabai. Makan cabai sama tomat. Dan pernah saya coba 1 tahun ini saya makan itu cuma dengan cabai. Nah 1 tahun saya dengan nasi dengan cabai aja udah. Lauknya cabai. Enggak, iya. Terus sama ikan aja, ikan kadang. Beras ya. Iya. Iya bisa jadi itu dibilang rujak beras ya kan. Nah sempat sama Rujak ya. iya sampai saya ajarin mana anak ini. Sempat saya yang 3 bulan ini saya nggak boleh pakai nasi, saya cobain, saya pengen makan itu cabai, tomat, garam udah. Jadi kayak bikin sambal aja. Tapi alhamdulillah 3 bulan kami. Memang akhirnya ada keuntungan kan yang dulunya tatkala mondok dengan bersusah, kekuatan itu semuanya berjalan kaki dari Kiai. Akhirnya kan itu juga harus diajarkan sama anak-anak. Iya. Sehingga tatkala nanti mereka besar pun Nah itu. tidak semuanya jalan itu enak. Iya. Ya, apalagi asik-asik, dapat makanan yang asik. Kalau yang harus makan begitu ya mau nggak mau. Karena udah terbiasa nih Kiai. Alhamdulillah kita udah 65 terbiasa. orang gratis dan itu nggak hanya dari orang sini. Itu ada dari luar kota, sempat ada Jawa Timur, bahkan dari Bali, ada dari Kalimantan udah ini. Baik Kiai. Nah ini nih juga dapat kisah dari Kang Haji nih. Katanya ini kan udah masuk listrik nih, Anda lihat nih. Udah masuk listrik Ya kan? ya. Yang awalnya nggak ada listrik. Nggak ada. 1 tahun setengah ini nggak ada. Nah awalnya kan yang api unggun tadi. Listrik. Tapi ada dengar-dengar belum lama kesambar petir. Iya. Udah 2 kali. Saya sama 2 kali? petir. Jadi Sampai punggung saya itu sampai kena. sama kakak yang kedua. Ini kakaknya Kiai di luar frame ya. Tadi ini Abdul Muhammad tuh. Jadi Allah. 1 tahun setengah saya pasang penerangan sang listrik ini, ya alhamdulillah ada bantuan dari sana sini. Nah 6 bulan kemudian
itu kena musim hujan. Nah di sini kilat kencang juga kan gitu. Apa ya, karena kondisi Ya mungkin kondisi ini terbuka. Nah sempat saya kena petir juga. antum kenapa? Kena petir 6 bulan sesudah nyala itu saya mau sholat maghrib, anak-anak suruh ngambil wudhu, lagi hujan gerimis, kilat ya gede-gede. Baru seumur hidup kata saya itu saya baru melihat kok petir itu kayak gitu. Jadi kayak sejenis bahan apa benda yang dari langit jatuh tapi nonjok ke dada saya. Cepet apa gimana? Cepet juga. Cuma kalau udah saking mungkin dari ketinggian, udah dekat tuh cepet banget. Sampai 15 menit saya pingsan waktu itu. Antum kena Kena ini dada yang sempat ini. pingsan. Iya. Tapi nggak lama. Ya 15 menit lah Ya kurang itu. lebih. Kilat juga kalau kilat. Jadi kalau kilat juga kalau nemuin kiai sopan gitu. Dia cuma bercanda doang, nyong. Iya nggak tahu lah. Tapi sakit Allah, waktu itu dijaga sampai sama Allah. 1 bulan memang saya masih terasa. Dijaga Masih sama terasa, Allah. 1 bulan saya masih terasa sakit. Mudah-mudahan dijaga lagi sama Allah. Kiai. Nah kedua kalinya baru bahkan sama kakak ini, sama tamu. Itu kejadian yang sehari sama atau berbeda? Enggak, itu kalau nggak salah 1 tahun kemudian. Oh berarti beda. Beda. Nah, Jadi 2 kali nih. enggak nyampe 1 tahun, kalau saya ada sekitar 3 bulanan dah, 3 bulan 4 bulan. Nah langsung kena lagi, tapi ya kilat itu nyambeng KWH, tapi ya efeknya kita sama kakak sampai terpental semuanya. Kayaknya kalau 2 kali kayak gitu, tuh kilat kayaknya mau nyantri kayak gitu. Nggak tahu, kayaknya memang gitu. Nah, kayaknya gitu. Belum. Tapi ya wallahu alam lah gitu. Nah sekarang tapi mudah-mudahan cepat diperbaiki kayak ya. Terus juga Kang Haji juga udah bawa orang PLN ya Kang Haji ya. Amin. Ya buat Amin, teman-teman insya Allah. begini sih sebenarnya memang beberapa pondok-pondok ya memang beliau ini para kiainya ini bukan berarti nggak meminta, bukan ya kiai. Iya. Sudah pasrahkan semua hidupnya karena Allah dalam dakwah itu adalah. Tapi juga mudah-mudahan dari video ini siapapun yang mau bersilaturahmi gitu Iya, ya. insya Allah. Mudah Dipersilakan pada ya, aja. Persilakan ya, Termasuk pada kayak Kang silakan Haji. aja. Kang Haji juga termasuk ya. Saya punya pondok pun beliau nih Iya. yang juga ikut membangun saya punya pondok Asyifa sama kayak gratis juga total sama kitab-kitabnya. Nah termasuk tadi bawa orang PLN Kang Haji ya. Jadi apapun dalam dakwah hidup ini berbuatlah kebaikan-kebaikan. Kita tidak bisa bangun pondok dengan ilmu yang tidak punya. Kiainya punya ilmu, bangun pondoknya. Apa yang bisa kita kasih buat kiai? Manfaat buat semua. Insya Allah. Amin. Listrik, cahaya, dan jadi penerang juga kan. Amin. buat orang-orang. Baik orang, baik keluarga besarnya, baik yang menerima rezeki lewat Kang Aji ya, dan yang lain, masya Allah. Nah kiai berikutnya nih, kiai antum keganggu waktunya? Oh enggak. Nggak asik gitu ya. Nyantai aja. Baik kiai mau tanya juga nih, sebenarnya yang motivasi antum selain yang tadi antum bilang karena emang keinginan orang tua tuh bangga ngeliat anaknya dapat manfaat, tapi ada motivasi nggak sih yang antum nih kuat untuk ngebangun nih pondok menjadi orang yang bermanfaat? Apa motivasi buat pribadi sendiri nih? Ya motivasi ya intinya buat diri saya sendiri intinya. Ya saya merasakan itu awal saya kehidupan saya ini untuk mencari ilmu itu gimana lah intinya, begitu susahnya, begitu parihnya, begitu ya subhanallah lah. Nah di situ, nah hasil daripada ini, tapi saya ingin bermanfaat. Memang niat saya ini ingin bermanfaat. Saya mencari ilmu bikin bermanfaat bukan untuk saya sendiri aja, buat orang lain, buat keluarga, buat siapapun kan gitu. Jadi motivasi ini gimana caranya? Keadaan sekarang anak-anak sekarang ini, kelihat kekhawatiran sekarang ini, kadang ada yang memang ya sekolah tapi dia sekolah, kadang ada yang putus sekolah, ada yang memang pergaulan juga lah. Pokoknya zaman mungkin ya zaman sekarang ya kayak gimana lah kehidupan anak-anak sekarang atau anaknya. Jadi saya ingin berbagi, walaupun kami ini nggak mampu dengan segi biaya atau dana, tapi kami punya sedikit banyaknya intinya ya pengalaman atau pengetahuan, kami ingin berbagi biar mereka ini jadi orang yang mulia. Sehingga kenapa kami sampai dibilangkan nama Ismun Karim. Ismun Karim adalah nama, yaitu hakikatnya doa. Kami itu supaya orang jadi mulia, bukan mulia untuk siapa-siapa.
terutama ya buat dirinya, buat keluarganya, buat masyarakatnya, buat bangsa, agama dan negara semuanya lah. Dan terutama ada kemuliaan buat nanti di akhirat kelak nanti. Jadi nggak ada, nggak usah ada motivasi atau apa gimana itu, karena merasakan kekhawatiran kayak gini. Apalagi dilihat ya ibatan ya subhanallah lah, bisa ngomong ini. Mungkin itu intinya. Memang kan Nabi itu khairun nas. Nah, gitu. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Untuk orang lain ya. Orang lain. Kiai ini Masya Allah, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua, terutama buat saya pribadi. Amin. Melihat video tayangan ini, biar hidup itu Allah sudah takdirkan garisnya. Amin. Memang, tetapi di akhir hayat kita, jasad boleh terpendam, kehidupan boleh selesai di dunia, tapi tatkala ada amal kebaikan maka itu akan dikenal. Ini Kiai ngajarin kita semuanya bahwasanya hidup nggak hanya untuk diri kita semuanya. Iya. Kebaikan ini adalah menjadi nanti nasihat buat orang-orang setelah kita hidup. Mudah-mudahan Kiai pondoknya Amin. Karim, semoga Allah muliakan orang-orang di dalamnya. Amin. Bersamanya. Dan doakan saya juga Kiai dengan Amin. Insyaallah semua. istajib lana. Dan ini juga mudah-mudahan jadi konten kebaikan. Saya izin Kiai kalau nanti pun ada hadiah dari konten ini, saya punya nazar dan niat untuk pribadi saya semuanya untuk membangun pondok pesantren. Amin. Insyaallah mudah-mudahan kabul sama Allah. Doakan saya juga Kiai jadi orang yang bermanfaat, istiqomah jadi orang yang baik, dan melakukan hal-hal yang baik. Teman-teman sahabat semua, kayaknya kalau bicara lama pengen halaman. Kalau menguak kisah seorang guru itu udah pasti semuanya itu akan memberikan nasihat dan inspirasi. Iya. Tapi juga insya Allah nanti lain waktu Kiai ya. Iya. Intinya adalah terus menjadi orang yang bermanfaat, terus mengkaji diri, terus belajarlah dengan ilmu, tapi belajar dengan orang yang memiliki ilmu. Yang ilmu itu bersanad langsung nyambung pada Rasulullah SAW. Iya. Nah, Kiai ini salah satunya di desa Babakan Madang. Babakan Madang. Desa Citaringgul, Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang. Sentul, dekat Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan banyak orang-orang yang akhirnya satu rahim ke tempat ini, membawa kebaikan manfaat. Dan mohon maaf ya, rencana saya bukan untuk mendidik tentang masalah agama aja. Insyaallah saya gimana caranya anak-anak santri ini kami akan didik dari segi pertanian juga nanti. Allah. Pertanian, peternakan. Intinya saya minta doanya. Ya mohon maaf pada semuanya, ikhwan, akhwat semuanya. Kami minta doanya gimana caranya kami pingin punya tambah lahan. Dan kebetulan memang lahan ini punya kakek, tapi udah bagi bagian masing-masing, punya paman, punya bibi. Tapi rencana mau dijual, insya Allah. Minta doanya nanti Allah yang kasih rezekinya. Itu rencana kami akan bikin pertanian. Jadi biar anak-anak santri ini intinya ada kemandirian. Dan peternakan juga ya insya Allah lah itu. Terutama saya minta doanya, insya Allah. Mudah-mudahan terus jangan hanya mendidik soal agamanya, Iya. tapi kemandirian. Nah kemandirian juga selain ilmu pengalaman yang iya. paling kuat. Insya Allah Kiai, mudah-mudahan Amin. terus hajat antum dikabul sama Allah. Amin. Sahabat semuanya, mungkin sedikit ini ataupun banyak nasihat dari Kiai mudah bermanfaat bagi yang menontonnya. Doakan terus channel ini kalau emang terus memberikan manfaat, semoga Allah berikan istiqomah. Amin. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.